Selamat malam, izin memperkenalkan diri, nama saya Yayang Diki Hermawan, mahasiswa BINUS Online, program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan melakukan presentasi yang judul presentasinya adalah analisis potensi dan tantangan kendaraan listrik di Indonesia untuk mendukung transisi energi hijau. Latar belakang masalahnya, sektor transportasi di Indonesia merupakan salah satu kontributor utama polusi dan emisi gas rumah kaca. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan solar menghasilkan polutan berbahaya seperti nitrogen dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, serta partikel debu halus. Polutan ini tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Selain itu, emisi gas rumah kaca dari sektor ini mempercepat laju perubahan iklim, yang menjadi tantangan global termasuk bagi Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan upaya nyata dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil. Salah satu solusi strategis adalah transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, terutama kendaraan listrik. Kendaraan listrik dinilai mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan, sekaligus mendukung transisi energi bersih. Pemerintah Indonesia telah menargetkan 2 juta kendaraan listrik beroperasi di jalan pada tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi 29% pada 2030. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan. Namun perjalanan menuju target tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Infrastruktur pengisian daya yang belum merata, khususnya di luar kota besar, menimbulkan kekhawatiran jarak tempuh bagi calon pengguna. Harga kendaraan listrik yang relatif tinggi dibandingkan kendaraan konvensional juga menjadi penghalang adopsi di masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan terpadu, dukungan insentif, serta pengembangan infrastruktur yang luas agar adopsi kendaraan listrik dapat dipercepat untuk mendukung pengurangan polusi udara dan sekaligus membantu uh, pencapaian tujuan SDG 13 Climate Action. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana dengan kesadaran narasumber mengenai kendaraan listrik di Indonesia? Yang keduanya, menurut narasumber, apakah kendaraan listrik bisa membantu untuk merubah iklim ekstrim di dunia? Yang ketiga, menurut narasumber, apakah masyarakat Indonesia bisa langsung sadar dan beradaptasi dengan uh, beralih menuju kendaraan listrik? Nomor empatnya, apa tantangan utama bagi narasumber untuk bisa beralih dan beradaptasi dengan kendaraan listrik, serta apa pendapat pribadi bagaimana narasumber mencapai persiapan untuk peralihan ini? Yang kelimanya, hal apa yang sampai saat ini masih menjadi evaluasi dari narasumber dan apa yang bisa sekiranya dilakukan pemerintah ataupun pabrikan otomotif untuk bisa mengurangi emisi udara karbon yang semakin parah di Indonesia. Untuk hasil temuan di lapangan, yang pertama tuh polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Yang pertamanya, sektor transportasi di Indonesia menjadi penyumbang utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca akibat dominasi kendaraan berbahan bakar fosil. Yang keduanya, dampak kualitas udara buruk, gangguan kesehatan, dan percepatan perubahan iklim. Untuk infrastruktur pengisian daya yang terbatasnya, yang pertamanya stasiun pengisian daya kendaraan listrik masih minim dan tidak merata, terutama di luar kota besar. Yang keduanya menyebabkan range anxiety atau kekhawatiran kehabisan daya bagi calon pengguna. Terus yang poin ketiganya, harga kendaraan listrik yang tinggi. Uh, yang pertama, harga kendaraan listrik masih 30 sampai 50% lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Yang keduanya, mayoritas masyarakat lebih memilih kendaraan LCGC dengan harga di bawah 300 juta. Terus poin selanjutnya, rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat. Yang pertama, minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan teknologi kendaraan listrik. Yang keduanya, kekhawatiran terhadap ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual.
Terus juga ketergantungan pada energi fosil untuk listrik. Sumber energi listrik di Indonesia masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil. Itu mengurangi dampak positif kendaraan listrik. Terus untuk solusi yang ditawarkannya, yang pertama mendorong transisi ke kendaraan listrik. Sosialisasi manfaat kendaraan listrik melalui kampanye masif dan integrasi kurikulum pendidikan. Contoh nyatanya, pemerintah menargetkan 2 juta kendaraan listrik di jalan pada tahun 2025. Terus yang keduanya, perluasan infrastruktur pengisian daya. Pembangunan stasiun pengisian daya atau charging station yang merata, termasuk di daerah luar kota besar. Terus kolaborasi dengan PLN dan swasta untuk mempercepat infrastruktur. Yang ketiganya, insentif harga dan pajak. Subsidi atau potongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik, terus menyediakan opsi kendaraan listrik dengan harga kompetitif. Yang keempatnya, peningkatan literasi masyarakat. Edukasi melalui media, uji coba kendaraan listrik, dan testimoni pengguna. Terus transportasi informasi, transparansi informasi tentang biaya operasional jangka panjang yang lebih murah. Yang kelimanya, integrasi dan energi terbarukan. Mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, surya, angin, hidro, untuk mendukung kendaraan listrik benar-benar hijau. Refleksi pribadi, setelah melakukan wawancara mengenai potensi dan tantangan kendaraan listrik di Indonesia, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kendaraan listrik dapat berperan penting dalam mendukung transisi energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik, terutama karena kekayaan sumber daya alam seperti nikel yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan pengembangan infrastruktur stasiun pengisian daya menjadi langkah positif yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun di sisi lain, wawancara ini juga membuka mata saya terhadap berbagai tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah masih terbatasnya infrastruktur pengisian daya, terutama di luar kota besar. Selain itu, harga kendaraan listrik yang relatif mahal dibandingkan kendaraan konvensional membuat masyarakat kelas menengah ke bawah belum sepenuhnya terjangkau. Terus tantangan lain yang diungkapkan adalah terkait dengan sumber energi listrik yang sebagian besar masih berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil yang secara tidak langsung bertentangan dengan prinsip energi hijau. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa transisi menuju energi hijau melalui kendaraan listrik tidak hanya membutuhkan teknologi dan kebijakan, tetapi juga kesadaran masyarakat serta kolaborasi lintas sektor. Masa depan kendaraan listrik di Indonesia menjanjikan, tetapi harus diimbangi dengan upaya nyata untuk mengatasi hambatan yang ada. Cukup sekian presentasi dari saya. Salam sejahtera. Terima kasih banyak.